Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga sehat ya. Oke. Kita bertemu kembali di semester 4 kali ini ya. Jangan bosan sama Ibu ya, ketemu Bu Anita lagi, ketemu Bu Anita lagi. 2 mata kuliah lagi ya kalau semester ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah ada Solah, Monik, Josafat, Ahmad, dan Putri ya. Ini yang masih aktif ya di semester 4 ini. Solah, apa kabar Solah? Sehat, Bu. Sehat ya. Oke. Putri, bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Monik, sehat Ibu. Monik? Sehat. Monik masih di Medan? Masih, Bu. Oke. Nggak ada rencana ke Tangerang? Nunggu info aja, Ibu. Nunggu info. Info apa nih Monik? Info online apa enggak, Ibu? Oh gitu, oke. Josafat, apa kabar Josafat? Halo Bu, baik. Baik. Josafat mah deket ya, Tangerang sini ya Jo ya? Dekat. Oke, siap. Ahmad, apa kabar Ahmad? Kabarnya sedang diare Bu hari ini. Wah, diare. Semoga cepat sembuh ya, Mat ya. Amin, insya Allah Bu. Tapi tetap bisa nyimak kuliah ya hari ini ya. Insya Allah Bu. Insya Allah paling Oke. bolak-balik ke toilet Bu. Siap. Ya, nggak apa-apa, Mat. Oke, untuk materi perkuliahan hari ini sudah Ibu upload di e-learning pertemuan 1 ya. Ini mata kuliahnya adalah komunikasi data. Sudah di-download slide-nya? Belum. Belum ya, baru tadi sih baru Ibu tampilkan slide-nya di PowerPoint, di e-learning, nanti bisa di-download. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung mulai saja perkuliahan kita hari ini dengan mata kuliah komunikasi data. Oke. Untuk mata kuliah komunikasi data, ketika kalian pertama kali dengar kata atau kalimat komunikasi data, pernah lihat nggak dulu tuh zaman dulu ada kuis yang namanya komunikasi data? Iya, komunikasi kata bukan data, sorry. Pernah tahu nggak dulu ada kuisnya? Ahmad tahu nih pasti nih. Zaman dulu ada kuis di TV nama kuisnya komunikasi kata. Jadi sistem kuisnya tuh ada 5 orang. Jadi orang pertama dikasih satu kata untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di belakangnya, tapi tidak boleh berbicara. Jadi menyampaikannya pakai isyarat gitu. Kalau nggak salah Tahu ya? presenternya itu Sony Tulung ya Bu ya. Kalau Sony Tulung pamili 100. Tahu, Bu, tahu. Sering di 17-an. Nah, sering di 17-an. Iya, dulu pernah ada kan ya komunikasi kata. Jadi kalau ini beda ya, bukan komunikasi data, tapi ini komunikasi data. Jangan salah ya. Oke, ini profilnya nggak usah disampaikan lagi ya. Udah tahu ya? Kita udah kenal sebelumnya. Udah tahu, Bu. Yang belum follow, silakan follow lagi. Nah, untuk sistem penilaiannya, ini sama seperti di mata kuliah sebelumnya, yaitu manajemen sains. Untuk absensi,
ini 15%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS-nya 30%. Jadi untuk absensi ini penting ya. Di sebelumnya juga nilai-nilai lain juga sangat penting gitu. Apa saja yang akan kita pelajari untuk mata kuliah komunikasi data? Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar komunikasi data. Jadi teori-teori dasarnya kita juga harus pelajari, kemudian setelah itu kita akan mempelajari selama 1 semester ya. Jadi selama 1 semester ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi konsep dasar komunikasi data, yang kedua teknik-teknik dan prosedural pada komunikasi data, yang ketiga kita akan belajar mengenal bilangan dan konversi pada komunikasi data, dan terakhir kita akan mempelajari tentang topologi jaringan pada komunikasi data. Untuk hari ini kita masih mempelajari tentang konsep dasar dari komunikasi data. Oke, ini kita bahas teori dasarnya dulu ya di komunikasi data. Komunikasi data sendiri merupakan gabungan dari 2 teknik yang jauh berbeda. Yang pertama itu konsep pengolahan data dan konsep telekomunikasi. Jadi 2 konsep ini, pengolahan data dan telekomunikasi, digabung menjadi satu, menjadi komunikasi data. Ya, jadi komunikasi data sekali lagi merupakan gabungan dari pengolahan data dan telekomunikasi. Pengolahan data itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Kenapa data harus diolah? Di sini nanti sebenarnya akan dibahas lebih jauh ya. Jadi di sini komunikasi data kan gabungan dari teknik pengolahan data dan teknik telekomunikasi. Pengolahan data sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data atau data processing. Kenapa data perlu diproses? Ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan ke depan nanti. Cuma Ibu kasih tahu secara garis besarnya aja. Data yang bisa dilihat, bisa didengar, atau bisa kita pegang bentuk fisiknya itu kan sebenarnya merupakan bentuk dari data analog. Ya, analog. Nah, data analog ini harus diolah, harus diproses menjadi data digital. Gitu ya. Jadi proses pengolahan data ini adalah proses mengkonversi atau mengolah data analog menjadi data digital. Kalau data analog ini kan data yang bisa dilihat, bisa didengar, dan disentuh bentuk fisiknya oleh manusia. Sehingga data tersebut bisa dikonversi ke bentuk digital. Kalau digital ini kan tentunya berhubungan dengan perangkat telekomunikasi gitu ya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan mendatang. Ini adalah proses pengolahan data. Sedangkan proses telekomunikasi itu sendiri adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pengiriman titik ke titik yang lainnya. Proses menyampaikan sebuah informasi atau berita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gitu. Kalau zaman dulu sebelum ada alat komunikasi yang canggih seperti handphone, teleconference, ingat nggak zaman dulu orang tuh berkomunikasi menggunakan alat apa? Pager, Bu. Pager, itu udah menggunakan teknologi ya? Oh iya ya. Ya, Bu. Pager betul. Zaman dulu sebelum ada teknologi deh, kira-kira orang asal Merpati muasal putih, Bu. pakai apa? Merpati putih, kemudian Merpati putih, ya. betul. Apalagi Mat? Surat Pakai surat, kaleng, Bu, surat. kaleng. Surat kaleng. Surat kaleng, surat pos. Terus, nah iya, dulu zaman dulu pakai merpati boleh. Kemudian ingat pernah tahu kentongan nggak di tempat kalian? Di pos Kentongan, ronda banyak, Bu. kentongan kan biasa ada di pos ronda, ya.
Di mana, Put? Itu di SD, materi SD Bu ada. Di materi SD kan membahas tentang awal mula alat telekomunikasi ya. Kentongan tuh biasa ada di pos ronda ya, Mat ya. Misalkan ada kentongan yang dibunyikan, itu kan berarti si pemukul kentongan mengirim informasi ke warga-warga gitu ya, yang menginformasikan ada suatu kejadian yang terjadi gitu kan ya. Terus apa lagi tuh kentongan, setelah kentongan? Sandi Morse bisa nggak? Bisa Itu Bu. masih teknologi radio, Bu. Masih teknologi radio ya? Radio amatir Bu. Terus suku Kurir, Indian Bu. dulu tuh, suku Indian pakai ini ya, asap, inget gak? Ya. Oh iya, suku- Bu, betul. Ya, jadi itu adalah merupakan titik awal dari kegiatan telekomunikasi ya, sebelum semakin ke sini kan teknologinya semakin canggih gitu. Jadi telekomunikasi sendiri itu adalah sebuah proses kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman, penyaluran informasi dari satu titik ke titik lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kalau sekarang dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Jadi kalau digabung, pengolahan data dan telekomunikasi menjadi komunikasi data. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi. Transmisi ini berarti pengiriman atau pemindahan data dan informasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya atau antara satu komputer dengan perangkat yang lainnya dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Jadi secara garis besar komunikasi data ini merupakan proses pengiriman data menggunakan media digital gitu ya. Sistem komunikasi data ini sendiri adalah merupakan jaringan fisik dan fungsi yang dapat mengakses komputer untuk mendapatkan fasilitas atau layanan seperti menjalankan sebuah program, mengakses basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang berada pada terminalnya walaupun secara fisik berada pada lokasi yang berbeda. Misalkan ada sistem komunikasi client server ya, di sini client, di sini server, si server gitu ya. Ini client. Di sistem komunikasi adalah sebuah jaringan fisik. Jadi ini yang kita sebut dengan jaringan fisik yang memiliki fungsi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah server. Ini si klien ini misalkan perangkat yang kita gunakan seperti laptop atau handphone, ketika kita ingin mengirim informasi menggunakan WhatsApp, email, atau fasilitas chat yang lain, berarti kan kita secara tidak langsung mengkontak servernya terlebih dahulu gitu ya, untuk mendapatkan fasilitas yang kita mau gitu. Misalkan mengakses basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain, dan mendapatkan fasilitas lain yang fasilitasnya sebenarnya terminalnya ada di lokasi yang jauh dari kita saat ini gitu ya. Lokasinya terpisah, tapi meskipun lokasinya terpisah, kita masih bisa mendapatkan layanan-layanan yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, terminal itu sendiri adalah sebuah peralatan yang berfungsi untuk mengirim serta menerima data atau informasi dari tempat lain. Terminalnya udah jadi satu ya, jadi server, jadi printer, disk, monitor, keyboard, plotter, scanner, dan lain sebagainya. Jadi terminal di sini lebih ke perangkat input dan output gitu. Jadi terminal ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengirim atau menerima data. Gitu ya. Jadi yang disebut terminal ini merupakan seperangkat komputer, berarti seperangkat alat input dan output yang bisa digunakan untuk mengirim dan menerima data. Gitu. Sampai sini sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Aman? Kalau kecepatan bilang ya.
Jadi ya, Ibu ulangi lagi, sistem komunikasi data merupakan serangkaian jaringan fisik, jaringan komputer gitu ya, yang memiliki fungsi untuk mengakses komputer dari tempat yang berbeda, yang memiliki fungsi untuk mendapatkan layanan, menjalankan program, mengakses basis data, dan melakukan komunikasi dengan operator lain. Yang disebut terminal di sini merupakan perangkat komputer ya, bisa alat input maupun alat output. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambaran dari proses pengolahan data sendiri. Coba dari gambar ini silakan kalian amati terlebih dahulu, terus nanti kalian jelaskan satu persatu. Ini proses pengolahan data ya, ini yang tadi dibahas di slide awal. Di sini komunikasi data merupakan gabungan dari dua teknik yang berbeda. Pertama teknik pengolahan data dan teknik telekomunikasi. Pengolahan data tentunya adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan data processing atau pengolahan data. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari proses pengolahan data itu sendiri. Silakan amati dulu, terus nanti Ibu minta kalian menjelaskan dengan versi kalian masing-masing dari gambar ini. Gimana? Siapa yang mau duluan? Coba sampaikan dari pengamatan kalian, hasil pengamatannya gimana? Silakan jabarkan dari proses pengolahan data ini. Saya mau nyoba yang Bu ya. Siap, boleh Mat. Dari data preparation dulu itu kita menyiapkan data-data analog yang mau diinput, misalnya data-data analog itu berupa coretan dalam kertas, konsep, ide, dan sebagainya dari klien misalnya. Kemudian data-data tersebut kita input. Media input datanya itu bisa berupa keyboard, scanner, atau webcam. Kemudian dari input itu disimpan dalam central processing unit. Kalau di sini disebutnya aritmetik. Ini CPU, Central Processing Unit. Nah, ini data tersebut disimpan di dalam CPU untuk diolah gitu, dengan menggunakan software-software seperti menggunakan Adobe Photoshop, atau spreadsheet menggunakan. Kemudian ke dalam hardware atau printer, bisa juga misalnya dikirim dalam bentuk email ke komputer lain, network gitu Bu. Oke, bagus sekali Ahmad penjelasannya, mudah dimengerti. Silakan ada yang lain setelah Ahmad, Putri. Silakan. Suara Ibu ya, putus-putus ya? Oh, tunggu. Suara Ibu putus-putus, coba dites dulu. Takutnya jaringan internetnya yang memang putus-putus. Gimana, udah jelas belum, Put? Iya Bu, jelas Bu. Jelas ya? Oke. Ada yang mau menambahkan? Tadi Ahmad sudah menjabarkan atau sudah menjelaskan dari gambar proses pengolahan data ini. Ada yang mau menambahkan?
gantian ya. Nanti setelah ini ada gambar lagi, berarti gantian. Nanti yang menjelaskan, boleh Solah, boleh Putri, boleh Monik, atau Josafat. Oke, Ibu menambahkan tadi sudah dijelaskan oleh Ahmad tentang proses pengolahan data ini sudah cukup jelas. Pertama di bagian data preparation ya. Di data preparation ini berarti data yang akan diolah itu harus disiapkan terlebih dahulu. Jenis data ini juga banyak ya. Selain ada teks yang tadi Ahmad bilang harus disiapkan menggunakan coretan atau lewat ketikan dan sebagainya, ada juga data yang berbentuk foto atau video atau audio gitu ya. Jadi selain teks yang bisa diolah, data yang bisa diolah di sini ada foto, audio, video, image ya berarti kalau data yang bisa diinput gitu ya. Jadi datanya disiapkan terlebih dahulu, data apa yang ingin diolah. Kemudian data tersebut kita input, kita masukkan ke dalam terminal ya. Jadi ini input, storage, output ini juga terminal. Kita input menggunakan alat input. Alat input ini sendiri juga udah banyak jenisnya ya. Misalkan tadi yang Ahmad sebutkan untuk menginput data berbentuk teks, berarti kita harus menginputnya menggunakan keyboard gitu ya, menggunakan keyboard dan mouse, atau kalau misalkan malas ngetik kita bisa gunakan scanner. Sekarang udah banyak canggih ya, dari handphone sudah ada banyak alat scannernya, tinggal di foto, kemudian kita ambil teksnya, kita input atau kita copy paste, atau misalkan ketik sendiri menggunakan keyboard juga boleh. Kalau misalkan datanya berbentuk image, foto, berarti kita menginputnya menggunakan kamera digital atau scanner. Kalau misalkan datanya berupa video, kita bisa gunakan handycam atau webcam. Kalau datanya berupa audio, kita bisa gunakan mikrofon ya, kita bisa gunakan mikrofon. Nah, data-data yang sudah diinput tadi kemudian diproses. Tadi Ahmad bilang pakai di CPU ya, di dalam CPU Central Processing Unit itu kan ada primary storage, penyimpanan utamanya bisa hard disk, sekarang udah banyak yang pakai SSD ya. Kemudian ada secondary storage ini berarti penyimpanan eksternal yang lokasinya bukan ada di dalam CPU, berarti di luar CPU, bisa dalam bentuk flash disk atau hard disk eksternal gitu ya, atau ada SD card gitu. Nah, data tersebut disimpan dulu di primary storage, kemudian ketika datanya mau ditampilkan menggunakan terminal output, menggunakan perangkat output, data tersebut diolah terlebih dahulu ya, diolah terlebih dahulu. Di dalam CPU itu kan ada yang namanya prosesor ya, ada yang namanya prosesor yang fungsinya prosesor ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama ALU, Arithmetic Logical Unit, dan yang kedua Control Unit atau CU. Jadi data tersebut diolah datanya dari data analog menjadi data digital, kemudian setelah diolah data tersebut ditampilkan menggunakan media output. Misalkan kalau kita ngetik teks menggunakan keyboard, kita ketik A. Di layar monitor munculnya juga huruf A kan ya. Nah itu nggak langsung jadi A. Pas kita ketik huruf A di keyboard, itu muncul huruf A, itu sebenarnya sudah terjadi proses pengolahan data sendiri. Kenapa harus diproses? Kalau kita manusia, kita kan mengenal huruf dari A sampai Z, angkanya 0 sampai 9, dan simbol-simbol lainnya, itu kan data analog. Sementara si komputer sendiri itu hanya mengenal bilangan biner saja kan, 0 dan 1. Jadi dari data analog tersebut dikonversi, diproses, sehingga pada saat output dia sudah berubah menjadi data digital. Jadi ada proses